Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Dengan saya Nora Aulianti dan kita kedatangan tamu spesial. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan sosok inspiratif, seorang pembina pramuka yang penuh semangat dan tidak pernah lelah membimbing adik-adik pramuka agar tumbuh menjadi generasi berkarakter. Langsung aja kita sambut dengan Kakak Azmi. Selamat datang Kakak. Selamat datang Kak Aulia. Gimana kabar Kakak? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat walafiat. Kak, boleh perkenalkan diri Kakak dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmakan Dharma Kuku Baktikan Salam Pramuka. Halo sobat podcast Miftahul Ulum TV ya. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi, biasanya akrab disapa Kak Azmi. Kak, boleh ceritakan awalnya dulu bagaimana Kakak bisa terinspirasi menjadi pembina pramuka? Oke, ini cerita dari perjalanan awal sampai saat ini ya Kak. Iya. Oke, yang pertama, saya tidak akan pernah menyangka kalau saya bisa bertahan sampai di titik ini, yaitu di pramuka. Karena dulu saya tidak punya pikiran atau cita-cita ingin menjadi seorang pembina pramuka. Namun mungkin Tuhan merencanakan cita-cita saya atau impian saya lewat pramuka. Jadi saya dulu itu saat SD aktif pramuka, sekedar aktif. Jadi berangkat pramuka ya sewajarnya, seperti umumnya berangkat ya berangkat. Kalau ada jambore ya ikut jambore, kalau ada pesta siaga ya ikut pesta siaga gitu. Terus setelah itu saya lulus dari SD tersebut, saya melanjutkan di MTS dan saya juga kebetulan masih aktif juga di pramuka. Saat itu saya juga ikut di Dewan Penggalang. Kalau di SMK kan namanya Dewan Ambalan, tapi kalau di MTS atau SMP yaitu Dewan Penggalang atau PIMPAS, Pimpinan Pasukan. Nah, setelah saya lulus dari MTS tersebut, saya melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kabupaten Demak. Dan saya juga aktif berorganisasi, tentunya di pramuka lagi. Nah, saya diamanahi untuk menjabat sebagai ketua atau pradana di Ambalan pramuka sekolah tersebut. Tidak hanya itu saja, saya juga aktif berorganisasi di luar sekolah. Tidak hanya di lingkup sekolah, saya juga aktif berorganisasi, yaitu di Satuan Karya, di mana Satuan Karya itu adalah Saka Pariwisata. Jadi Saka di Demak kan banyak ya Kak, ada Saka Bayangkara, Saka Pariwisata, Saka SBH itu juga ada, terus Saka Wirakartika yang TNI atau tentara. Namun saya join di Saka Pariwisata. Dengan saya mengikuti pramuka-pramuka dan organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu mengubah diri saya. Mulai dari karakter, yang dulu saya itu introvert, pemalu, dan saya itu sekarang mempunyai jiwa kepemimpinan, percaya diri. Saya dulu pegang mic saja itu minder, bahkan tidak percaya diri dengan suara saya gitu. Disuruh maju di depan, berbicara, berpublic speaking itu saya masih kayak takutnya nanti, nah perkataan orang lain itu gimana, gini gitu. Sedangkan di satu sisi saya itu pingin kayak orang-orang hebat lah, kayak kok jago ya dia public speaking, komunikasinya kok bagus. Nah, dari situ saya mencoba untuk mencoba kayak ada kesempatan nih diundang podcast ya, saya ikut. Terus saya diamanai jadi MC pentas seni di perkemahan, ya saya ambil. Jadi peluang apapun di hadapan saya itu saya ambil, selagi itu tidak mengganggu atau aktivitas saya sehari-hari gitu. Terus saat saya masih sekolah kelas 2 SMK, saya diamanahi untuk mengabdi di salah satu sekolah, yaitu sekolah menengah pertama, yaitu SMP di Kecamatan Bonang. Saya mengabdi sebagai pembina pramuka selama kurang lebih 2 tahun. Setelah saya lulus, setelah saya lulus dari SMK atau sekolah tersebut, saya resign dari pekerjaan pembina pramuka. Nah, saya berpikir mungkin itu yang terakhir saya
mengabdi di pramuka. Ternyata Tuhan merencanakan yang lebih, tidak ada yang di pikiran saya lah. Intinya saya lulus sekolah ya saya vakum di pramuka. Ternyata kok Tuhan memberikan mungkin kejutan ya indah pada hidup saya. Dan saya diamanahi untuk mengabdi pramuka di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Bonang juga, gitu Kak. Wah, keren banget ya Kak. Kak, dari mana datangnya inspirasi itu? Inspirasi saya kenapa kok bisa ikut pramuka. Iya. Yang pertama, pramuka itu tidak hanya sekedar kita PBB, tidak hanya sekedar kita baris berbaris atau semapur atau morse, tapi pramuka itu mengajarkan kita untuk saling solidaritas. Jadi contoh seperti perkemahan. Nah, perkemahan itu kan kayak kelompok nih. Kelompok itu kan kita harus saling melengkapi, tidak boleh kerja sendirian, kita harus saling bekerja. Terus di pramuka saya itu belajar banyak hal, mulai dari tadi yang asal mulanya introvert, sekarang jadi PD, percaya diri. Yang awalnya tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, saya mempunyai jiwa kepemimpinan. Saya dulu saat masih MTS itu disuruh menyiapkan itu masih nggak berani. Padahal maju saja itu nggak berani. Karena apa? Saya terlalu memikirkan omongan orang lain. Padahal itu adalah kesempatan kita untuk belajar dan berproses. Ketika kita sering berbicara, ketika kita sering berhadapan dengan orang baru, orang banyak, semakin sering kita akan terbiasa gitu. Terus di pramuka juga mengubah pola pikir saya. Dari pramuka saya mempunyai banyak relasi. Mungkin kalau tidak mengikuti organisasi pramuka baik di lingkup sekolah maupun di luar sekolah, saya tidak bisa sampai saat ini gitu. Jadi pertemanan saya 85% itu kebanyakan dari pramuka. Nah, dari pramuka itu mengubah hidup saya gitu, Kak. Wah, gitu ya Kak. Apa motivasi utama Kakak untuk terus bertahan dan mengabdi di dunia pramuka? Oke. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita tidak share ke orang lain itu juga percuma ya Kak. Jadi lebih baik mempunyai ilmu sedikit tapi kita bermanfaat untuk orang lain daripada mempunyai segudang ilmu tapi tidak di-share atau dibagikan untuk orang lain, gitu sih Kak. Kak, boleh ceritakan yang Kakak ceritakan tadi, Saka-Saka itu gimana ya Kak? Oke, Saka itu kalau saya joinnya di Saka Pariwisata. Nah, Saka Pariwisata itu binaan dari Dinas Pariwisata. Tapi kalau Saka Wirakartika itu Saka binaan dari Kodim. Jadi mungkin nih Kak Aulia atau teman-temannya yang ada di SMK yang mau join Saka, kalau bisa itu join sesuai keinginan. Contoh, mau join di Bayangkara itu alasannya apa? Jangan sampai kita ikutan sama teman. Jadi temanku banyak yang di Saka Bayangkara, aku ikut. Nah, jangan gitu. Kita harus pelajari detail tentang Saka-Saka yang ada di Kabupaten Demak. Nah, kalau saya itu join di Saka Pariwisata karena apa? Saya suka berwisata. Nah, di satu sisi Saka Pariwisata itu tidak hanya sekedar berwisata, namun kita bisa belajar public speaking. Jadi di mana kita itu bisa memandu wisatawan. Seperti tour guide yang ada di bis-bis. Kak Aulia pernah lihat seperti di bis? Ya, pernah Kak. Nah, itu juga kita bisa belajar lewat di Saka Pariwisata. Tidak hanya itu saja, ketika ada event atau pagelaran yang diadakan oleh Kabupaten Demak, tentunya di instansi Dinas Pariwisata, nanti kita juga ikut berpartisipasi. Contohnya seperti karnaval, megengan, atau grebek besar. Nah, Saka Pariwisata itu ikut dan serta berkolaborasi dalam event-event tersebut gitu. Tapi misal kalau Kak Aulia ini mau menjadi seorang polwan, ya lebih baik di Saka Bayangkara, atau yang ingin jadi TNI atau tentara lebih baik di Saka Wirakartika, atau yang ingin jadi perawat atau bidan lebih baik di Saka Bakti Husada yaitu SBH di Puskesmas gitu. Bagaimana respon keluarga saat Kakak memilih aktif di pramuka?
Oke, aslinya saya tidak didukung oleh orang tua saya di pramuka karena apa? Karena orang tua saya mungkin dulunya tidak tahu ya, kok berangkat pramuka terus, ngapain sih, apa manfaatnya, paling ya gitu-gitu aja. Nah, saya itu sering ketika ada event atau pramuka di sekolahan atau di organisasi luar, saya itu sering menceritakan yang enak-enak aja. Jadi contohnya, Bu, Bapak atau Ayah mungkin ya, di pramuka itu ternyata temannya tuh enak, nggak apa ya, ibaratnya nggak toksik, random, terus kocak gitu. Jadi di pramuka itu tidak hanya sekedar tadi berbaris, tapi kita juga mempunyai teman banyak. Nah, jadi kita itu kasih lihat ke orang tua atau kita ceritakan yang enak-enak aja. Jangan yang nggak enak. Contoh, capek, Ibu, capek ya. Jangan mengeluh di depan orang tua. Ketika kalian mengeluh di depan orang tua, semakin orang tua kalian itu mengengkang tidak ikut di pramuka. Tapi sebaliknya, ketika kalian itu menceritakan yang enak-enak, nanti orang tua juga akan mendukung gitu. Menurut kakak, apa yang istimewa dari pramuka dibanding organisasi lain? Oke, pramuka itu luas. Jadi tidak hanya di Ambalan, tidak hanya di organisasi sekolahan. Jadi pramuka itu luas. Yaitu tadi, saya dulu itu tidak tahu apa itu Saka, bahkan Saka pariwisata itu apa, nggak tahu. Nah, dari saya itu orangnya pertama itu gabut ya Kak, karena saya mungkin sudah terbiasa ikut organisasi dari sekolah, dari MTS, nah OSIS ya, pramuka dan yang lain. Nah, masa saya di sekolahan kok hanya di Ambalan saja. Nah, saya cari info-info nih kepada teman-teman saya, entah itu baik kakak kelas, teman yang dulu MTS. Nah, itu saya ikut di pramuka gitu. Pernah nggak kakak merasa kesulitan saat menghadapi anak-anak didik yang sulit diatur? Tentunya itu pasti ya Kak. Apalagi dulu pas saya mengajar di sekolah menengah pertama, yaitu di SMP di Kecamatan Bonang. Di satu sisi saya kan belum lulus, masih sekolah SMK, dan umur saya juga selisih dengan mereka. Jadi kayak seumuran. Jadi saya itu harus menyesuaikan. Jadi pramuka itu tidak hanya sekedar pramuka, kita juga bisa membuat ice breaking, kayak materi itu dengan seenak mungkin, jadi tidak boring. Apalagi Gen Z ya Kak, pasti kan kebanyakan memandang pramuka itu sebelah mata. Lah paling pramuka itu gitu, pramuka itu nanti hitam gini, pramuka itu capek. Padahal pramuka itu menyenangkan. Nah, tapi tergantung kepada pimpinannya atau pembinanya. Nah, kalau menurut saya membuat sebaik mungkin mengonsep agar yang ikut pramuka atau yang saya ajar, anak didik itu tidak bosan dengan pramuka. Jadi saya selingi dengan permainan atau ice breaking gitu. Nah, itu kakak mengatasinya itu bagaimana ya Kak? Untuk mengatasi gimana ya, ibaratnya saya anggap itu seperti bestie sendiri, soalnya kan satu apa ya, kayak mau satu angkatan atau seumuran gitu. Jadi tidak terlalu, di pramuka itu kita boleh tegas tapi jangan terlalu tegas, takutnya nanti anak-anak tidak mau ikut pramuka. Kakaknya galak, kakaknya ternyata kok kejam gini. Jangan terlalu keras boleh, tapi kita juga harus menyesuaikan kondisi dan situasi gitu. Apa kegiatan yang paling kakak suka saat kegiatan pramuka dimulai? Oke, saat pramuka saya itu kalau dimulai ya, yang pertama itu perkemahan. Nah, perkemahan itu pastinya, apalagi perkemahan yang tidak kenal satu sama lain. Contohnya perkemahan antara Ambalan, contohnya SMK Miftaul Ulum dengan SMK Sulfana. Ini berkolaborasi. Pastinya kan mungkin kalian ada yang kenal tapi tidak kenal semua nih. Nah, itu yang paling enak karena apa? Nanti kita bisa
menemukan relasi, tidak hanya di pangkalan saja, tapi kita juga menemukan relasi di luar sekolah gitu. Enaknya tuh gitu, yang pertama. Tapi lebih enak lagi saat pentas seni, soalnya seru, apalagi api unggun. Nah, itu paling ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak atau adik-adik yang ada di pramuka gitu. Karena perkemahan puncaknya itu ada di api unggun gitu, Kak. Kak, boleh diceritakan pengalaman kakak saat di perkemahan? Oke, pengalaman yang paling berkesan ya. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Kak Aulia. Pengalaman perkemahan yang paling menarik dan paling berkesan yaitu saat saya ikut di Dewan Kerja Ranting, di mana organisasi pramuka itu yang ada di Kuaran Bonang. Nah, kalau di SMK Miftahul Ulum itu kan Kecamatan Wonosalam. Jadi ikutnya di Dewan Kerja Ranting Kuaran Wonosalam. Kak Aulia ikut di DKR Wonosalam tidak? Enggak. Enggak, oke. Tapi ada di sekolah sini yang ikut DKR? Kayaknya ada, Kak. Ada, oke. Kak Ina, terusan Kak siapa lagi ya? Kak Tiara. Kak Tiara itu. Iya. Oke. Nah, pengalaman yang paling berkesan itu saat saya ikut di Dewan Kerja Ranting. Kebetulan saat itu ada event perkemahan yaitu perkemahan apa ya? Jambore. Nah, jambore tingkat SD atau SMP, tapi yang diadakan oleh dari Kuaran Bonang. Saya tidak kenal dengan orang-orang, bahkan tidak ada yang saya kenali satu sama lain. Satu-satunya tidak ada yang saya kenali. Tapi dia itu saling mengayomi. Jadi nggak apa ya, bolo-bolonan, apalagi zaman sekarang kan pasti kayak geng, bestie. Kalau nggak bestie nggak diajak ngobrol, nggak diajak main. Tapi di Dewan Kerja Ranting itu saling melengkapi. Jadi kita belajar dari nol. Yang awalnya tidak mengenal sama sekali, kita belajar bersama, kita saling melengkapi. Nah, itu yang pengalaman yang paling berkesan. Ada yang lebih berkesan lagi saat saya diamanai untuk memandu pentas seni, yaitu masih sama di perkemahan yang ada di Kuaran Bonang. Saya tidak punya pengalaman sama sekali di dunia MC, namun ada teman saya itu meminta saya bantuan untuk menjadi seorang MC, dan saya itu tidak mengenal orang yang ada di Dewan Kerja Ranting, apalagi perkemahan. Banyak Kak, mungkin kurang lebih mau berapa ratus orang di Kuaran Kuaran Bonang. Nah, saya diamanai untuk memandu jalannya acara itu tadi di pentas seni. Padahal saya tidak punya bekal public speaking, tidak punya bekal berkomunikasi, tapi teman saya itu mempercayai saya. Ya udah, ini peluang saya. Di satu sisi saya tidak punya bekal, tapi di sisi lain ini adalah kesempatan saya untuk terus belajar dan berproses. Nah, mulai dari situ saya mungkin mulai dari ada peluang, entah itu diundang jadi host atau narasumber, saya masuk. Kenapa karena itu adalah peluang saya untuk belajar. Seperti Kak Ola ini ya, ibaratnya nggak mengundang sih, istilahnya apa, Kak? Belajar lah, kita belajar di podcast. Nah, ini adalah wadah kita untuk belajar. Jadi tidak hanya saya saja, Kak Ola juga bisa belajar lewat podcast. Mungkin yang awal mulanya Kak Ola itu tidak pede di kamera, di depan umum. Nah, podcast ini tuh bisa memberikan kita pelajaran, memberikan kita pengalaman. Mungkin kita masih salah, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nanti kalau kita sering dan terbiasa, lama-kelamaan akan jadi bisa gitu, Kak. Ya, Kak, ya. Saat pertama kakak menjadi pembina, apa tantangan terbesar yang pernah kakak rasakan? Oke, tantangan terbesar yaitu ketika menghadapi anak-anak yang gimana ya, setiap anak atau setiap orang itu mempunyai karakter atau jiwa yang berbeda-beda ya Kak. Mungkin ada yang random, terus ada yang pendiam, ada yang rewel. Nah, ketika mungkin saya lagi badan kurang fit, nah saya mengajar kayak contohnya PBB atau apa, pastinya kan opening dulu, pembukaan. Nah Kak, saya kan menyiapkan, nah itu banyak yang
ibaratnya banyak yang guyon sakar PDW. Nah itu tantangan. Itu pas awal-awal ya mungkin saya kaget ya karena belum terbiasa, tapi nanti kelama-kelamaan saya akan terbiasa. Nah di pramuka itu yaitu tadi, kita jangan sampai terlalu tegas. Kita tidak hanya sekedar ngasih materi, kita juga harus mendekati, kayak ibaratnya basa-basi, so asik lah gitu Kak. Karena apa? Karena agar anak itu suka dengan kita. Kak Azumi itu enak ya ternyata, dijak ngomong tidak hanya sekedar pramuka saja, bisa diajak ibaratnya ngobrol atau dijak main gitu. Tidak hanya sekedar pramuka saja gitu kan. Jadi pembina ternyata jadi pembina bukan cuma melatih tapi juga mendidik dari hati ya Kak. Iya, betul sekali. Di era sekarang banyak anak muda yang lebih suka gadget dibanding ikut kegiatan. Bagaimana Kakak menyikapinya? Oke, belajar itu kan tidak hanya di sekolahan saja. Kita bisa belajar lewat teman, belajar lewat di teknologi, apalagi di era zaman sekarang ya Kak, teknologi itu semakin canggih. Nah itu tadi, kita harus bisa menyesuaikan. Jadi di pramuka itu tidak hanya sekedar itu tadi baris berbaris, tapi kita juga harus membuat konten. Nah agar apa? Agar mereka itu tidak bosan, tidak boring. Jadi ternyata pramuka itu asik, tapi bukan berarti kita membuat konten seperti Velocity atau gimana ya Kak, tapi membuat konten seperti yang lagi tren nih, tapi di dunia pramuka, agar anak-anak itu suka sama pramuka, jadi tidak bosan, tidak jenuh. Kok pramuka kok gini ya, kayak panas, nanti kan anak-anak kan kayak males pramuka. Nah dari HP atau gadget itu nanti kita bisa manfaatkan untuk membuat konten, untuk apa ya, ibaratnya dokumentasi nih, agar mereka suatu saat ketika sudah lulus punya itu tadi dokumentasi atau pengalaman, bisa dilihat, wah ternyata dulu tuh pramuka gini ya gitu. Menurut Kakak, bagaimana cara seorang pembina menjaga adik-adik pramuka agar tetap kompak? Oke, agar adik-adik itu kompak itu karena apa? Karena kita pelatihnya atau pembinanya. Seperti kakak-kakak nih, seperti Kak Aulia atau mungkin kakak-kakak lainnya ketika mengajar atau ngasih materi sama adik-adik. Kalau Kak Aulia dan teman-temannya itu power, energi, dan semangat, pasti adik-adiknya juga ikut semangat. Tapi kalau Kak Aulia itu nggak semangat, pasti adik-adiknya juga nggak semangat. Karena energi atau apa ya, energi atau semangat kita itu bisa memecahkan suasana agar mereka itu semangat dalam pramuka. Contohnya Kak Aulia meskipun itu banyak pikiran, banyak tugas di sekolah, atau mungkin ada masalah di dunia percintaan nih, ya Kak Aulia harus profesional meskipun lagi banyak pikiran, lagi banyak problem atau masalah. Jadi kita itu harus bisa profesional kepada adik-adik. Ketika kita itu semangat, pasti adik-adiknya juga ikut semangat. Tapi kalau kita itu loyo, pasti adiknya juga itu kan loyo gitu Kak. Luar biasa sekali ya. Berarti kuncinya ada di teladanan ya, bukan sekedar teori. Iya Kak, karena pramuka itu tidak hanya sekedar teori, tapi kita juga harus praktek. Nah, kadang kan orang kan sekedar menulis, tapi kita juga harus praktek. Seperti di pramuka. Di pramuka kan 80% itu praktek, tapi 20%-nya itu teori. Nah materi, contohnya belajar angle, seperti belajar shoot. Nah tapi kan kita juga harus praktek. Kalau tanpa praktek kita tidak akan pernah bisa. Contoh saya berbicara, public speaking itu enak loh, pede loh, tapi kalau kita tidak mau mencoba, tidak praktek, contohnya kita podcast, jadi MC atau jadi narasumber, atau mungkin diundang acara jadi sosialisasi nih, kalau kita tidak mencoba, ya kita tidak akan bisa gitu Kak. Apa momen paling berkesan selama Kakak menjadi pembina pramuka? Oke, momen yang paling berkesan itu saya tidak akan menyangka ternyata pramuka itu saya tidak menyangka pramuka itu membawa saya sejauh ini. Saya tidak ada pikiran atau cita-cita ingin menjadi seorang pembina pramuka. Namun mungkin Tuhan itu memberikan
apa ya, mungkin terkadang ya Kak, Aulia itu sudah merencanakan sebaik mungkin, tapi terkadang apa yang kita rencanakan itu baik, tapi menurut Tuhan itu nggak baik. Contohnya Kak Aulia sudah belajar dengan giat, mau daftar di SNBP, ternyata Kak Aulia itu gagal di SNBP. Nah, Kak Aulia ini patah semangat atau lah ini belum rezeki saya. Jadi jangan semangat. Mungkin Tuhan itu merencanakan. Mungkin Kak Aulia itu gagal di SNBP, tapi Kak Aulia itu dapat bisa tahu, siapa tahu Kak Aulia ini dapat beasiswa di luar negeri. Nah, jadi yang penting kita itu terus semangat gitu Kak. Karena kita tidak akan pernah tahu jalan mana yang akan mengubah hidup kita gitu. Menurut kakak, apa nilai kehidupan terbesar yang Pramuka ajarkan? Oke, yaitu tentang mandiri dan karakter. Jadi seperti di Dasar Dharma Pramuka. Dasar Dharma Pramuka ada berapa nih Kak Aulia? Ya ada 10 dong, masa saya nggak tahu. Hafal nggak nih? Ya, hafal. Hafal, oke. Boleh praktek? Satu aja ya Kak. Oke, jadi Dasar Dharma Pramuka itu tidak hanya dihafalkan, tapi kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di Pramuka itu tidak hanya belajar baris berbaris, tidak hanya belajar tentang Morse, tapi kita juga belajar untuk menerapkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai akademik. Kita belajar untuk menjadi seorang yang tangguh nih Kak. Contohnya pas Pramuka di Laksana, Kak Aulia ikut Laksana nggak? Enggak. Nah, itu pengalaman yang sangat berkesan nih bagi saya. Soalnya saat Laksana itu saya dan partner saya di Ambalan itu belajar dan berjalan kurang lebih 3 kecamatan. Dari Demak Kota sampai di Kecamatan Guntur. Itu pengalaman sangat berkesan. Karena apa? Karena tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa uang saku, dan kita itu nggak tahu kayak gimana ya, ibaratnya survival lah Kak, kayak muncak nih. Nah, untuk mencapai tingkat itu tadi kita harus melalui dengan proses gitu. Jadi Pramuka itu memang sekolah kehidupan ya Kak, bukan sekedar baris berbaris. Iya betul, karena Pramuka itu tidak akan pernah kalian dapatkan ya kakak-kakak jadi Pramuka itu tidak akan pernah kalian dapatkan dalam pelajaran atau pelajaran umum atau di akademik seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS. Jadi di Pramuka itu luas pelajaran, tidak hanya itu tadi, tidak hanya baris, mapor, morse atau pionerik, tapi kita belajar untuk menjadi orang yang tangguh, mandiri dan kreatif. Kreatif apa? Nggak kreatif membuat karya, tapi juga kreatif dalam pola pikir atau mindset gitu Kak. Oh, kalau boleh tahu, kakak kok bisa suka banget sama Pramuka itu kenapa ya Kak? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik nih dari Kak Aulia. Kenapa saya itu sesuka itu sama Pramuka? Karena saya sering ini mau memberikan motivasi ya kepada kakak-kakak, terutama kakak-kakak Pramuka atau yang masih sekolah di Pramuka. Jadi cintailah Pramuka sama halnya kalian itu mencintai hobimu. Ketika kalian itu mencintai Pramuka sama halnya seperti mencintai hobi, seenak apapun, seberat apapun rintangan yang ada di hadapan, baik itu panas, kehujanan, capek, tapi kalau kalian itu didasari dari rasa suka dan cinta, pasti kalian menjalannya akan enjoy, akan happy. Berbeda lagi dengan orang yang tidak suka sama Pramuka. Saya juga tidak menonjolkan tentang Pramuka nih. Setiap orang kan mempunyai ekstrakurikuler yang berbeda-beda. Ada yang suka di dunia musik, seni, ada yang di Pramuka. Namun di Pramuka itu luas. Kita bisa belajar dalam kehidupan nyata, kehidupan yang akan kita hadapi saat dewasa nanti gitu. Jadi itu tadi, cintailah Pramuka sama halnya kalian mencintai hobimu. Kalau misal kalian cinta,
ada temen yang mau kayak menjatuhkan, ngapain sih ikut pramuka, contohnya pas saya MTS ya kak, ngapain sih itu ikut pramuka itu nggak manfaat, nggak guna. Mungkin kalian tidak butuh pramuka saat ini, tapi suatu saat kalian akan butuh, baik itu materi, praktek, ataupun yang lainnya. Kalian belajar api unggun saat ini, ketika kalian nanti kuliah ikut pramuka, pasti kalian sudah punya bekal, jadi tidak mengulang dari nol. Nah, itu tadi kak. Tuh. Apa pesan kakak untuk adik-adik pramuka agar tidak hanya aktif tapi juga benar-benar mengamalkan nilai pramuka dalam kehidupan? Ya, itu tadi saya sering memberikan motivasi. Jadi pramuka itu cintailah pramuka sebenarnya cintailah pramuka sama halnya kalian mencintai hobimu. Kalau kalian tidak suka sama pramuka, belajarlah untuk suka. Tapi saya tidak memaksa orang lain untuk suka karena itu juga hak mereka. Tapi mumpung masih muda, mumpung masih kecil atau masih sejak dini, belajarlah dengan sebaik mungkin tentang pramuka, karena kalian itu tidak akan pernah tahu mungkin MTS SD dari SD nih kalian nggak butuh pramuka, nggak ikut kemah. Nanti kalau kalian di MTS atau SMP apalagi masuk di sekolah favorit, nah pasti juga akan ditanya tentang pramuka karena pramuka itu wajib. Berbeda lagi kalau sudah kelas 12 atau kelas 9 yang sudah di akhir pembelajaran gitu ya Kak. Tapi kalau masih awal-awal itu pastinya diwajibkan dalam pramuka. Kalau kalian sudah punya bekal di SMP, MTS atau pas SD, ketika kalian melanjutkan pramuka, kalian tidak kagok, tidak kaget gitu Kak. Contohnya Kak Aulia ini jurusannya di broadcasting. Suatu saat kalau Kak Naura atau Kak Aulia mau di pertelevisian, baik di Udinus, TVku, di SCTV, Indosiar, Kak Naura kan sudah punya bekal nih, baik di kamera atau di fotografer atau kameramen atau produser gitu. Apa harapan kakak untuk perkembangan pramuka di sekolah atau masyarakat sekitar nih? Oke, untuk perkembangannya yaitu saya berpesan agar pada Gen Z untuk menyukai pramuka, tapi saya juga tidak akan memaksa untuk join di pramuka karena itu juga hak kalian gitu. Tapi kalian itu akan membutuhkan pramuka pastinya, karena pramuka tidak akan pernah kalian dapatkan di pelajaran akademik atau pelajaran umum. Yang perlu digarisbawahi itu gitu Kak. Semoga pramuka bisa terus menjadi tempat pembentukan karakter bagi generasi muda sekarang ya. Oke Kak. Oh ya Kak, kalau boleh tahu kehidupan kakak selain di pramuka itu apa ya Kak? Oke, untuk kesibukan saya sehari-hari saat ini atau sementara ini saya bekerja di sebuah rumah makan, namun sebentar lagi saya akan pindah karena ada faktor lain. Dan saya juga mempunyai bisnis yaitu di bidang wedding planner atau wedding organizer seperti di pernikahan. Terus kesibukan saya itu juga mengajar atau mengabdi atau biasanya disebut sebagai pembina pramuka di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Bonang. Tidak hanya itu saja, saya juga bekerja di sebuah wedding organizer, masih sama di Demak, cuma freelance, jadi nggak setiap hari ketika ada job. Dan saya juga nggak punya sih, ibaratnya lagi merintis juga usaha. Nanti akan saya spill mungkin bulan-bulan berikutnya gitu Kak. Dan saya juga dari pramuka nih Kak, yang dulu awalnya saya itu tidak bisa ngomong. Mungkin semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang itu bisa pede berbicara di kamera atau di depan orang. Nah, dari pramuka itu mengubah saya yang awalnya tadi introvert menjadi extrovert gitu ya. Terus saya ikut di Saka Pariwisata yang awalnya itu tidak kenal orang lain, saya jadi kenal mungkin dari instansi atau orang-orang hebat nih Kak. Nah, ketika kita berjumpa atau bertemu dengan orang hebat, kita jangan pernah takut. Justru kita akan mepet karena akan kecipratan ilmunya. Terkadang kan gini ya, ada orang yang gengsi, wah dia itu jadi seorang DPR nih, nah dia itu kerja jadi seorang PNS, ASN, atau jadi seorang perawat. Saya itu malu berteman sama dia. Jangan pernah malu selagi itu kalian tidak
gengsi. Apalagi kalian itu mau belajar sama dia, ya udah pepet saja gitu. Semakin kalian mepet sama orang yang mempunyai wawasan luas, semakin kalian juga akan mempunyai pengalaman yang lebih banyak gitu, Kak. Apa nilai-nilai pramuka yang masih terasa sampai hari ini, Kak? Oke, nilai-nilai pramuka itu mengajarkan kita mandiri. Jadi pramuka itu mengajarkan kita mandiri dalam kehidupan apapun, entah itu dalam bekerja, dalam pendidikan maupun di dunia kehidupan. Jadi selagi kita itu bisa, selagi kita itu mampu, jangan pernah merepotkan orang lain. Namun kita pastinya sebagai manusia tidak bisa bekerja sendirian. Kita juga bisa bekerja sama orang lain, tapi jangan terus-terusan bergantung sama orang lain gitu. Oh iya, Kak, sebagai penutup, adakah pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk Gen Z? Oke, sebenarnya terima kasih Kak Naura karena sudah diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang atau sharing di podcast Miftahul Ulum TV ya. Sedikit berpesan kepada para Gen Z atau para pemuda di seluruh Indonesia ya. Saya mau berpesan yaitu ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, kalian majulah, jangan takut gagal, jangan takut salah. Karena dari kesalahan atau dari kegagalan kita bisa belajar. Nanti kita bisa mengevaluasi supaya kedepannya lebih baik lagi. Karena kesempatan itu adalah waktu yang sangat berharga yang tidak akan pernah kita ulang kembali. Jangan nunggu bisa baru berani mencoba, tapi beranilah mencoba baru bisa. Mungkin itu, Kak. Wah, luar biasa sekali perjalanan Kak Azmi sebagai pembina pramuka dari cerita kita. Kita bisa belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang ketulusan hati untuk membimbing generasi muda. Terima kasih Kak Azmi sudah hadir di podcast hari ini. Oke, sama-sama Kak Aulia. Semoga obrolan ini menjadi inspirasi. Semoga obrolan ini menyalakan kembali semangat kita untuk berkontribusi di lingkungan masing-masing. Salam Pramuka. Salam Pramuka.